عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keselamatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian, saat ini kita memasuki bulan Zulqa'dah, dan di bulan depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah ini terdapat hari-hari pertama yang terkumpulnya semua amalan-amalan seperti puasa, sholat, kurban, bahkan haji yang tidak ada di dalam bulan-bulan lainnya. Oleh karenanya, malam ini kita akan simak kajian dengan tema keutamaan dan amalan di awal 10 hari bulan Zulhijjah bersama Ustaz Qasim Ahmad Bazir. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Ikhwatina rahimani wa rahmatullah. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 20? 10? 12? Oh, ada khilaf insyaallah di kalangan para ulama. Zulqa'dah tanggal berapa? 12, tanggal 12 Maret. Dan
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Inna 'iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah dari dinul qayyim, itulah ketetapan agama ini. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Para ulama menyebutkan dari 12 bulan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu dari Muharram sampai ke Dzulhijjah ada 4 bulan haram. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Thalathatul mutawaliyat", 3 secara berurutan. Apa yang berurutan? Sekarang ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 3 berurutan. Kemudian satu lagi di bulan Rajab, 4 bulan haram. Para ulama banyak menyebutkan definisi tentang bulan haram itu sendiri. Dari banyaknya definisi yang disebutkan oleh para ulama, paling tidak ada 2 kita simpulkan dari definisi-definisi yang disebutkan para ulama tentang bulan haram. Definisi yang pertama disebutkan oleh para ulama yang terakhir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan haram adalah bulan yang dimuliakan dan bulan suci. Bukan hanya bulan Ramadan, bulan suci. Ini juga bulan apa? Suci. Bulan yang dimuliakan dan juga bulan suci. Melakukan maksiat dan dosa pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar. Sebagaimana melakukan amal saleh pada bulan tersebut, pahalanya lebih besar. Ini makna yang pertama dari bulan haram disebutkan Ibnu Abbas, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan. Melakukan maksiat atau dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya lebih besar. Dan melakukan amal saleh pada bulan-bulan tersebut, pahalanya juga lebih besar. Para ulama berselisih pendapat, apakah yang dimaksud dosa lebih besar ini? Apakah dosa tersebut dilipat gandakan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ketika orang berbuat dosa, maksiat, kedurhakaan pada 4 bulan haram ini, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ini menurut sebagian ulama. Dan banyak ulama berpendapat seperti ini. Adapun menurut ulama yang lain mengatakan dosa lebih besar bukan dilipat gandakan, lakin yu'adzab, akan tetapi azabnya lebih keras, siksanya lebih keras. Karena dosa dalam hadis dikatakan berbeda dengan pahala. Pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih dari itu. Adapun dosa dihitungnya berapa? 1. Tapi ingat, 1 dosa yang dilakukan di bulan haram itu berbeda dengan 1 dosa yang dilakukan selain bulan haram. Nah, ulama kedua berpendapat dosa yang lebih besar yang dilakukan bulan haram itu bukan dilipat gandakan, tetapi azabnya, siksanya lebih keras. Sebagaimana amal saleh yang dilakukan di bulan haram, maka pahalanya pun lebih apa? Lebih besar. Ikhwatan iman rahimani rahimakumullah, para ulama menyebutkan di mana ada pelipat gandaan pahala pada tempat atau waktu, maka ketika orang berbuat dosa pada tempat atau waktu tersebut, maka dosanya lebih besar. Contoh tempat Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika kita 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Itu ketika amal saleh. Tapi ingat, kalau orang berbuat dosa di Makkah atau di Madinah, apalagi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka dosanya lebih apa? Besar, namanya dosanya lebih besar. Di mana ada pelipat gandaan pahala dalam tempat atau waktu,
bulan haram ini. Ketika Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala seseorang ketika dia beramal saleh pada bulan-bulan haram ini, ingat, ketika dia melakukan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, maka dosanya pun jauh lebih besar. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan ini. Jangan kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Karena kezaliman, maksiat, dosa di 4 bulan tersebut, dosanya jauh lebih besar. Ini makna pertama dari bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan suci. Ketika orang berbuat dosa dan kemaksiatan, dosanya lebih besar. Sebagaimana ketika dia berbuat amal saleh, maka pahalanya jauh lebih besar. Makna kedua, disebutkan oleh sebagian ulama, bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Sampai datang ke Islam. Jadi ternyata bulan haram ini bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi bulan haram ini sejak zaman jahiliyah terdahulu sudah dimuliakan oleh masyarakat Arab terdahulu. Sampai datang ke Islam diteruskan syariat tersebut memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Pada bulan haram tersebut tidak boleh ada peperangan. Nah, jadi masyarakat Arab jahiliyah terdahulu memuliakan bulan ini, salah satunya tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Kalau kita perhatikan ikhwan, peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala tidak ada pada 4 bulan ini. Tidak ada pada 4 bulan ini. Ramadan boleh perang kan? Boleh perang Badar Ramadan. Fathul Makkah Ramadan. Ada 4 bulan ini, 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Kecuali ketika diserang oleh musuh, maka dia boleh untuk melawan atau membalas. Ini paling tidak 2 makna disebutkan tentang masalah bulan haram. Orang yang cerdas, orang yang berakal pasti ingin pahalanya dilipat gandakan lebih besar, bukan ingin dosanya lebih besar. Maka saya mengajak bagi diri saya dan kita semua, ikhwan, mulai bulan Dzulqa'dah ini tingkatkan iman kita, dakwah kita, amal saleh kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amal saleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini pahalanya luar biasa besar, berlipat masya Allah. Dan jangan pernah berbuat kedurhakaan dan dosa pada bulan-bulan itu. Terkhusus yang insyaallah taala nanti kita akan masuki bersama, insyaallah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama, sampai berani mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Ulama lain mengatakan enggak, 10 akhir Ramadan tetap lebih afdal karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ulama ketiga ada jalan tengah. Siang harinya lebih afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, malam harinya lebih afdal 10 akhir Ramadan karena Lailatul Qadar terjadinya pada malam hari. Alhamdulillah. Yang paling terpenting ikhwan, bukan kita mengetahui mana dari 210 ini yang paling afdal, tapi yang paling terpenting dengan apa kita mengisi 210 ini. Dengan iman, amal saleh, ketakwaan, ibadah, atau dengan kelalaian, atau dengan kemaksiatan dan dosa. Itu yang paling penting. Kalau kita mengetahui 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih awal dengan keutamaannya luar biasa, dalilnya pendapat ulama, atau sebaliknya tadi 10 hari Ramadan lebih utama dengan dalilnya pendapat ulama dan seterusnya. Tapi kita tidak mengisi dengan iman, ilmu, amal saleh, ketakwaan, untuk apa? Ini orang yang ilmunya hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pajangan. Ilmunya hanya sekedar tahu, tapi dia tidak amalkan, dia tidak praktikkan dalam kehidupannya. Maka yang paling terpenting pada dia yang kata ulama, bukan cuma mengetahui keutamaan mana lebih utama dari 210 tersebut. Betul itu ilmu, termasuk ilmu, masya Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kaum muslimin mengejar surga Allah Azza wa Jalla pada 210 tersebut. Baik 10 akhir Ramadan yang sudah kita lewati dan 10 hari awal
awal 10 hari, Masya Allah, ramai kan? Masjid jam 2 malam bisa ramai. Betul? Ketika nanti 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ramai nggak masjid? Nah, biasa aja. Betul? Kenapa? Jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang benar. Jauhnya kaum muslimin tentang pengetahuan bagaimana keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang 10 hari. Rasul menyebutkan ma min ayyamin, sifatnya bersifat umum, nakirah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dilakukan pada hari ini, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang selain itu hari tersebut. Jadi sebagian ulama sampai berani mengatakan berarti 10 hari terakhir Ramadan juga masuk sini harus diterima. Tidak ada hari-hari. Subhanallah. Sahabat ketika mendengar seperti itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla tetap tak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari itu? Rasul mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah." Walaupun itu jihad di jalan Allah, kecuali satu keadaan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya, dia ikut jihad di jalan Allah, seluruh hartanya dia bawa, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya dihabiskan untuk diinfakkan di jalan Allah. Ini baru bisa menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut. Istimewa. Pertanyaan, kenapa sahabat tanya jihad? Kenapa bukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah? Kenapa jihad? Apa hikmahnya di sini? Kenapa jihad? Ini bukan orang tawadhu, ditanya insyaallah. Tawadhu, sekarang takut teriak bisa jawab dengan. Kenapa jihad? Harta dan haji. Harta dan jiwa juga. Betul. Kenapa jihad? Membutuhkan? Masya Allah, barakallahu fiik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzirwatu sanamil Islam." Jihad fi sabilillah. Puncak dari agama Islam ini apa? Jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bagaimana alimnya sahabat, faqihnya sahabat. Sahabat gak nanya ranting, cabang, tengah-tengah dari amal saleh, langsung nanya puncak. Puncak dari agama Islam ini itu jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita boleh merasakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling puncak dari agama Islam ini, yaitu jihad di jalan Allah, tetap tak bisa mengalahkan pahala amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu? Bahasa kita gampang, betul ya? Apakah amalan puncak dari jihad di jalan Allah tetap tak bisa mengalahkan dari 10 hari tersebut ketika orang beramal saleh? Rasul menyebutkan wala jihad fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali itu di satu keadaan. Orang yang keluar berjihad kemudian mati syahid, hartanya habis diinfakkan. Ini baru bisa menyamai pahala amal saleh yang dilakukan di 10 hari. Bayangkan. Ini menunjukkan alimnya sahabat, faqihnya sahabat, berilmunya sahabat tentang agama ini. Yang ditanya langsung apa? Dzirwatu sanamil Islam, puncak dari agama Islam. Ikhwatan fillah rahimahullah. Jadi ketika seseorang misalnya ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia amal ma'ruf nahi munkar, dia mungkin haji dari haji dan umrah, kemudian dia bertakbir, dia melakukan amal saleh apapun, pahalanya menyamai
Maka jangan ragu untuk haji dan umrah. Jelas. Haji hanya kemudian dilakukan pada bulan apa? Dzulhijjah tersebut. Dilakukan pada bulan Dzulhijjah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Surat ketiga ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah. Yang dalil menunjukkan kewajiban kita untuk haji bagi orang-orang yang mampu. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada yang pantas dibalas baginya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah," barang siapa yang berhaji lillah karena Allah ikhlas. Falam yarfud wa lam yafsuq, dia tidak berkata-kata yang seronok, menjorok, dan dia tidak berbuat kefasikan. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia akan pulang dari haji tersebut sebagaimana ketika dia dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa-dosa. Luar biasa. Maka jangan ragu untuk haji bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu. Walaupun sudah haji, walaupun sudah haji. Ikhwan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum Nabi SAW haji wada di tahun 10 Hijriah, di tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar dengan beberapa orang sahabat, puluhan sahabat untuk haji duluan. Di tahun 9 Hijriah, Abu Bakar dengan puluhan sahabat itu haji. Kemudian mengumumkan di Mekah bahwa tahun ini tahun terakhir bolehnya kaum musyrikin untuk masuk ke kota Mekah ini dan untuk haji. Tahun depan tidak boleh ada kaum musyrikin. Allah Azza wa Jalla menginginkan steril untuk Mekah. Dan Allah menginginkan Nabi SAW ketika haji tidak ada orang yang ketika tawaf telanjang. Karena musyrikin akan melakukan itu, subhanallah. Tanggal 9 itu dibuat pengumuman tuh luar biasa. Tanggal 10 tahun ke-10 Rasulullah SAW haji bersama para sahabat. Saya mau tanya, Abu Bakar ikut kan? Hah? Silapnya merah sama silap. Abu Bakar ikut. Kalau Abu Bakar nggak mengatakan, oh saya udah tahun kemarin Rasulullah udah lah, usah. Kayak gitu. Betul ya? Di mana ada amal saleh yang bisa kita kerjakan dan kita mampu tentang itu, kerjakan itu. Kerjakan itu. Kadang ketika orang bertanya, Ustaz, mendingan saya umroh atau saya bantu orang? Ini dua-duanya. Kenapa satu-satu dong? Kalau ada banyak jalan menuju surga, kan kita sempitkan menuju surga. Kalau kita masalah dunia saja, ketika sukses dalam satu bidang, pasti ingin sukses lagi dalam bidang yang lain. Betul? Mau ingin bercabang ini mungkin dan seterusnya. Itu duniawi. Kenapa surga Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita nggak ikutkan itu? Karena kita nggak tahu dengan amal apa kita bisa mendapatkan rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan surga. Kan gitu. Selama seseorang mampu, saya katakan, dia mampu dalam fisiknya, finansialnya, ilmunya, kemudian perjalanannya, maka jangan ragu untuk haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u al-hajj wal umrah, ikutilah haji dan umrah kalian. Maksudnya apa? Kalau kalian bisa sering, kalau kalian bisa kan? Sering. Karena keduanya itu haji dan umrah akan menghilangkan dosa dan juga kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dan besi. Dan tidak ada kita temukan orang yang pulang haji, pulang umrah kemudian jatuh miskin. Dengan syarat dia ikhlas ya. Ini janji Nabi SAW. Ini amalan yang pertama. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan, maka jangan ragu untuk haji. Kalau nggak bisa Ustaz, doa kepada Allah. Nah, yang mustaqim bagi Allah Azza wa Jalla. Doa, minta kepada Allah. Terbesar harapan kita kepada Allah. Yang kedua, amalan yang kedua bisa dilakukan pada 10 hari tersebut, berpuasa. Berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2 hari berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka di antara keutamanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan, 1 hari puasa dihapuskan dosa 1 tahun lalu, 1 tahun akan datang. Allahu Akbar. Kalau antum kerja di salah satu perusahaan, bos antum ngomong, kalau kamu masuk besok itu, pas kamu makan. Kalau kamu masuk besok misalnya, maka 1 tahun sebelum ini semua kesalahan kamu akan saya hapus di dosa. 1 tahun ke depannya, setiap bulan saya akan kasih bonus. Datang kan? Nah, ujian ini datang kalau ujian. Kenapa? Duniawi, jelas, kelihatan. Surga, pahala, dosa, neraka, kelihatan? Enggak. Betul. Makanya Allah sebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa, bahkan yang paling pertama Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Tidak kelihatan, tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, subhanallah. Tapi pasti ada surga, neraka, pahala, dosa, Allah, malaikat, hisab, alam barzakh, mizan, sirat, semuanya ghaib itu. Orang yang bertakwa yakin dengan seyakin-yakin itu pasti semua ada semua. Kalau dia lisannya mengatakan yakin, maka bukan cuma lisan, hatinya pasti yakin. Salah satu ini berpuasa 1 hari menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun akan datang. Allah. Ini amalnya berpuasa. Ustaz, ada riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 9 hari itu. Itu gimana, Ustaz? Baik. Ini kok sekarang bertentangan ini. Rasul tak puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata para ulama yang terima makna dan lainnya, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasul tidak berpuasa sepengetahuan beliau radhiyallahu anha. Istri Nabi Rasul berapa? 9, betul ya? Bisa jadi kata para ulama, di tahun ketika Rasul berpuasa, Aisyah tidak mendapatkan giliran. Betul? Karena pindah-pindah 9 hari, 9 istri. Kata hadis yang tadi yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh beberapa istri Nabi. Oke, saya tekankan dulu, betul ya? Beberapa istri Nabi meriwayatkan Rasul puasa. Bisa jadi di tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah, Rasul memang tidak puasa, dan itu sering biasa. Supaya tidak memberatkan kepada umatnya, ditakutkan Allah mewajibkan itu. Nah, Allah alam Islam sekali lagi. Kalau ada sebagian ulama pendapat enggak disunahkan, tapi Allah alam jumhur ulama, mayoritas ulama mengafdalkan, mengutamakan yang paling utama berpuasa di 9 hari awal. Kalau nggak bisa, pilih dari 9 hari tersebut silakan. Nggak bisa juga, jangan tinggalkan di tanggal 9 Dzulhijjah kita karena berpuasa. Ini amalan kedua. Amalan ketiga, memperbanyak zikir dan takbir. Memperbanyak zikir dan takbir. Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, surah 22 ayat 28. Surah 22 Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama tafsir menyebutkan hari-hari yang telah ditentukan maksudnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Agar kita memperbanyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang telah ditentukan, itu hari-hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akhiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Ketika datangnya 10 hari tersebut, perbanyaklah kalian mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid, dan juga zikir yang lain. Perbanyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak la ilaha illallah atau la ilaha illallah la syarika lahu wa lahul hamdu wa lahu syai'un qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyak mengucapkan zikir kepada Allah. Terutama salah satu zikir yang hanya dilakukan pada 10 hari bahkan lebih, takbir, memperbanyak takbir. Kalau bahasa kita
Ketika Idul Fitri, kita takbirannya nggak nyampe 1 hari, betul? Terbenamnya matahari hari terakhir di Ramadan, mulai takbir sampai sholat Id selesai, betul? Nggak nyampe 24 jam. Tapi kalau di Idul Adha, ternyata subhanallah di antara sunnah Nabi SAW memperbanyak takbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 13 hari, bayangkan. Memperbanyak takbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita. Lagi di jalan, lagi di rumah, lagi di kantor, ibu lagi di dapur, lagi masak, atau lagi apa? Lagi naik kendaraan, memperbanyak takbir dimanapun. Ini dikenal dengan yang namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat waktu dan keadaan. Dimulainya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, ketika datangnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mereka berdua datang ke pasar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertakbir dengan kencang untuk mengingatkan para sahabat yang ada di pasar bahwa ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk memperbanyak zikir, salah satunya memperbanyak takbir. Orang di pasar zaman itu berilmu, betul ya? Kalau antum sekarang tiba-tiba datang ke pasar bawa toa takbiran, kira-kira gimana? Oh, obatnya habis orang. Kenapa ini di pasar? Yang pertama, kerumunan manusia, banyaknya manusia. Yang kedua, di pasar biasanya lalai dari mengingat Allah, sibuk dengan duniawi, sibuk dengan transaksi, jual beli dan seterusnya. 2 orang sahabat ini pintar nih. Mereka dapatkan pahala orang satu pasar. Bayangkan, betul ya? Mereka bertakbir dengan kencang sendiri. Mereka bertakbir kencang. Orang di pasar pada saat itu zaman mana berilmu? Oh, ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, maka bergemuruh pasar dengan takbir. Berilmu, betul ya? Pasar dari sini, pengen itu kan? Nah, besok saya mari siap datang ke pasar masuk. Ini sunnah mahjurah. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Satu sunnah yang banyak ditinggalkan. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu ada sampai ada pertanyaan, Ustaz, saya udah 13 hari, boleh gak saya haji di takbir? Enak kayak lagi di jalan. Itu dia teramal yang khusus pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka sampai tanggal 13 takbir mutlak. Ada takbir yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama dari riwayat Ali bin Abi Thalib, takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat. Maksudnya apa? Takbir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, selesai di tanggal 13. Saya ulang, takbir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu. Ini takbir muqayyad menurut sebagian ulama. Dan Allah Al-Azhar ini mengatakan kepada insyaallah. Takbir yang dilakukan setiap selesai sholat yang 5 waktu, dimulainya di subuh hari tanggal 9. Jadi mulainya bukan maghrib. Kalau kita bisa mulai maghrib tanggal 9, betul ya? Mulainya subuh hari di tanggal 9 Dzulhijjah, berakhirnya di sholat asar tanggal 13. Ini dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya disebutkan dalam Musannaf Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq dan seterusnya. Jadi selesai dari sholat subuh tanggal 9, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian takbir. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali, enggak ada ketentuan. Dan takbir sendiri-sendiri. Enggak kemudian dipimpin oleh imam, enggak, tapi sendiri-sendiri. Dikeraskan suara bagi laki-laki, bagi perempuan dilirikkan suara. Dimulai dari tanggal 9 subuh hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanggal 9. Tanggal 10 begitu juga. 11, 12, 13 terakhir di sholat asar. 13 tadi di sholat apa? Asar. Ini adalah takbir muqayyad yang terikat waktu dan keadaan. Dikerjakan kan? Itu setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai dari tanggal 9 di subuh hari sampai tanggal 13 di sholat asar terakhir. Takbir. Ini cuma ada di sini doang. Adanya cuma apa? Di bulan Dzulhijjah saja. Amalan khusus. Ada yang khusus masalah tersebut. Maka ini yang disebut oleh para ulama masalah tersebut. Amalan selanjutnya yang dilakukan pada 10 hari tersebut memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Dzulhijjah, bulan di mana rahmat Allah itu sedang turun kepada hamba-hambanya. Maka di antaranya ampunan Allah Taala itu sangat besar pada bulan-bulan haram, terutama di 10 hari ini. Maka berbanyak istighfar, berbanyak bertaubat kepada Allah Taala. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan kembali amal-amal yang dianjurkan atau diperintahkan dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan ya Pak. Amalan selanjutnya yang bisa dikerjakan pada 10 hari tersebut jelas berkurban. Allah Taala berfirman dalam surat favorit kita dalam salat, surat Al-Kautsar. Hafal? Dua kepala. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datangnya Idul Adha tersebut berkurban dengan 2 ekor domba jantan berwarna putih bertanduk, menunjukkan bahwa kurban Nabi SAW bagus. Jadi ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Azza wa Jalla, maka belilah hewan kurban yang bagus. Yang bagus biasa harganya apa? Lebih mahal kan gitu ya. Jadi jangan kemudian kurban yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling rohis, paling murah. Subhanallah. Subhanallah, kecilnya memang apa? Mampunya segitu selain. Kelas mampunya segitu. Tapi ketika kita diberikan kelebihan harta, maka jangan ragu untuk membeli kurban yang bagus. Disebutkan Nabi Rasulullah berkurban dengan 2 ekor domba jantan berwarna putih bertanduk, dan beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Ini yang paling sunnah nih Pak. Ini yang paling sunnah ketika kita bisa menyembelih hewan kurban kita dengan tangan kita. Ketika nggak bisa maka kita melihatnya. Ketika nggak bisa pun sah tentang hewan kurban kita, tapi yang paling afdal adalah menyembelih dengan tangan kita langsung. Dan bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta kemudian tidak mau berkurban karena rasa bakhilnya, karena rasa pelitnya, ada peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Maka jangan kalian mendekati tempat sholat kami. Bayangkan
Terakhir Islam, keutamaan tambahan. Dari keutamaan yang sudah kita sebutkan dari keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, ada keutamaan tambahan dari 10 hari tersebut. Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 hari tersebut. Disebutkan oleh para ulama tafsir ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama sebagian makhluknya, salah satu hikmahnya agar kita memikirkan makhluk tersebut ada sesuatu yang istimewa berarti. Contoh, wal asri, lagi-lagi surah favorit kita dalam salat masyarakat. Demi apa? Masa, demi waktu. Saking luar biasanya waktu di dalam agama kita atau dalam kehidupan kita, Allah sampai bersumpah atas nama waktu tersebut. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama sebagian makhluknya, berarti sebagian makhluknya itu ada sesuatu yang istimewa yang kita disuruh memikirkan sesuatu tersebut. Salah satunya wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Para ulama banyak menafsirkan demi hari atau demi malam yang 10, maksudnya demi 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, Allah sampai bersumpah atas nama 10 hari tersebut. Ini keutamaan selanjutnya. Kemudian keutamaan tambahan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari yang paling utama di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwa 10 hari tersebut hari-hari yang paling afdal, paling utama di dunia. Hari yang paling utama, hari paling afdal hari ini.
keutamaan orang yang wukuf di Padang Arafah, para jamaah haji yang wukuf di Padang Arafah. Salah satu keutamaan yang hadis ini, ada 4 keutamaan dalam hadis ini. Yang keempat, Allah mendekat dan turun ke langit dunia pada hari Arafah. Allah mendekat dan turun ke langit dunia pada hari Arafah. Allah mendekat dan turun ke langit dunia pada hari Arafah. Yang kelima, Allah membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Membanggakan ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Yang keenam, Allah banyak membebaskan manusia dari neraka di hari Arafah. Bahkan Allah paling banyak membebaskan manusia atau hambanya di hari Arafah. Sangat luar biasa. Semoga Allah berikan kemudahan kita wukuf di Padang Arafah. Allah banyak membebaskan manusia dari neraka ketika tanggal 9 tersebut. Yang ketujuh dan terakhir, terdapat waktu dan tempat diijabahnya doa. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah. Dalilnya dari hadis yang sahih dari Imam Muslim, At-Tabrani dan lain sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah Azza wa Jalla lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka melebihi dari hari Arafah. Allah. Hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka Allah itu hari Arafah. Satu hari istimewa. Kemudian wa innahu la yadnu, sesungguhnya pada hari Arafah tersebut Allah mendekat. Dalam riwayat lain Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada hari Arafah itu. Thumma yubali bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan mereka, para orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Fayaqul ma arada haula, kemudian Allah mengatakan apapun yang mereka inginkan. Maksudnya apa? Apapun yang mereka inginkan ketika mereka berdoa akan Allah ijabah doa. Makanya doa pada hari Arafah itu sama dengan istijabah. Karena terhubungnya dua, waktu dan tempat istijabah. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah. Bagi diri kita orang yang tidak wukuf di Padang Arafah, maka disunnahkan untuk apa? Berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan doanya orang yang berpuasa kita ada bersama apa? Istijabah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah tersebut perbanyak doa juga kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa juga kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan doa kita sebagaimana orang-orang yang haji wukuf di Padang Arafah. Ini di antara keutamaan tambahan dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan diri kita untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan mungkin kepada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Pertama, apa hukum takbir berjamaah yang akhir saat dia negara kita? Apa yang kedua, keutamaan tambahan poin 6, Allah membebaskan manusia di neraka pada hari Arafah, maksud seperti apa, dan apakah yang hanya di buku saja yang disebut? Takbir yang disebutkan oleh para ulama adalah takbir yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi kita mengeraskan suara kita bagi laki-laki, bagi perempuan diberikan. Maka itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Baik itu
berulang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 di mana pun kapan pun kita berada. Ataupun takbir yang kemudian takbir muqayyad dilakukan setelah salat wajib 5 waktu, maka itu dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tidak juga dipimpin seperti apa? Suara kor, suara kor ya. Imam dulu, nanti imamnya ikut. Imam dulu, imamnya ikut. Ini seperti ini kata para ulama, khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Yang pada hakikatnya yang sunnah adalah ketika seseorang masing-masing dari mereka bertakbir. Ketika masing-masing dari mereka bertakbir, pasti kencang juga. Tapi bersama-sama, tidak seperti orang dipimpin. Tidak seperti orang dipimpin. Jadi sendiri-sendiri mereka bertakbir dengan suara kencang, seakan-akan seperti apa? Takbir bersama. Pada hakikatnya sendiri-sendiri kemudian dikeraskan suaranya. Tidak kemudian dipimpin oleh imam seperti suara kor. Jadi imam dulu bisa kamu diam. Padahal itu. Nanti baru setelah itu bertarung. Enggak. Dari semenjak ketika setelah itu, maka bertakbirlah kemudian sendiri-sendiri mengencangkan suara masing-masing, disebutkan oleh ulama. Adapun yang kedua tentang masalah dibebaskan dari api neraka Allah Azza wa Jalla, ini terkhusus bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Terkhusus bagi orang-orang yang wukuf di Arafah, pada hakikatnya namanya Allah Azza wa Jalla bebaskan dari apa? Dari neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi itu hak Allah Taala. Sebagaimana ketika Ramadan, setiap malamnya ada orang-orang yang dibebaskan dari apa? Neraka Allah Taala. Sama seperti ini. Kalau Ramadan satu bulan, masya Allah, kalau ini satu hari, paling banyak di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hambanya dari neraka. Allah Azza wa Jalla, para ulama menyebutkan itu kekhususan orang-orang yang wukuf di Arafah. Tapi kita bisa berdoa, saya katakan tadi, ketika kita mungkin tidak wukuf di Arafah, kemudian kita puasa di tanggal 9 tersebut, kita bisa berdoa kepada Allah agar Allah juga bebaskan diri kita dari neraka Allah dan Allah masukkan kita dalam surga. Allah Azza. Jadi satu tanya, tapi mengenai waktu dan tempat tadi kan menjadi syarat Ustaz menuju keutamaan. Kemudian bisa nggak Ustaz misalkan haji itu lagi doa, Haji apa? lagi doa gitu, lagi doa, karena kita tahu bahwa masalah tempat dan keutamaan itu terus yang kedua berkorban juga gitu Ustaz, berkorban yang sana. Apakah itu menjadi keutamaan? Nah, kalau tanya ini doa boleh subhanallah. Kita datang ke satu orang kemudian doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah terus istiqomah kepada saya. Jadi itu boleh kata Allah. Meminta doa mungkin kepada orang yang kita anggap dia orang yang saleh dan dia masih hidup begitu. Salah satunya mungkin ketika apa? Mereka wukuf di Arafah, selalu berdoa saya semoga Allah berikan istiqomah, semoga Allah berikan hidayah terus kepada saya. Boleh, silakan pada masalah ini. Tapi kata para ulama, ketika seseorang meminta kepada Allah langsung ada Allah, ini lebih apa? Utama. Karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka aku akan ijabah kepada kalian. Ditakutkan ketika kata para ulama, kalau seseorang cuma berdoa menitip kepada orang, kemudian hatinya bergantung kepada orang itu, gitu. Nah, ini doa itu ya. Pada kita doa langsung bisa kepada Allah, betul ya? Wahai afdal, kata para ulama, ini yang paling afdal ketika kita langsung minta kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kau berkorban di sana? Kalau jawaban boleh atau tidak, jawabannya boleh. Sebagaimana ketika kita berkorban mungkin ke daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada daging di sana, sulit untuk makan daging, boleh kata para ulama. Tapi ada sunnah yang hilang di situ. Ada sunnah yang hilang. Apa sunnah yang hilang? Yang pertama, memakan daging hewan kurban kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengambil khusus dari apa? Hewan kurban yang beliau sembelih untuk beliau makan, untuk beliau dan keluarganya. Ini antara sunnah kata para ulama. Ini di antara apa? Sunnah. Ini sunnah hilang. Yang kedua, sunnah hilang memotong dengan tangan kita sendiri, betul ya? Atau melihatnya. Itu pun sudah hilang kata para ulama, disebutkan para ulama masalah tersebut. Maka kalau tadi boleh, jawabannya boleh. Tapi yang tadi afdal adalah yang ketiga juga kata para ulama yang paling utama adalah berkorban untuk daerah kita, untuk bagi
Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.